Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam sesi sekarang ini. Hari ini saya ingin berbagi informasi yang sangat penting mengenai pendekatan Montessori dalam mendisiplinkan anak-anak. Khususnya bagaimana kita bisa mendukung anak-anak dengan cara lebih positif dan penuh kasih sayang. Sebagai orang tua, tentunya kita semua ingin anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki rasa pengendalian diri yang baik. Namun, seringkali tantangan dalam mendisiplinkan anak dapat membuat kita merasa bingung atau bahkan frustasi. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda sebuah metode Montessori yang dapat membantu kita sebagai orang tua dalam mengelola perilaku anak dengan cara yang lebih positif dan mendukung perkembangan mereka. Sebelum kita mulai sesi ini, kita akan mengulang kembali sedikit saja dengan apa itu Montessori dan bagaimana pendekatan ini dapat membawa perubahan positif di rumah dan di sekolah. Izinkan saya untuk membagikan baik dulu. Membangun disiplin positif dengan pendekatan Montessori. Kita akan mengingat kembali apa itu Montessori. Montessori bukanlah hanya sebuah metode pendidikan di sekolah, tetapi juga sebuah filosofi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mendisiplinkan anak di rumah. Dan sekarang akan kami bagikan di slide ini adalah bagaimana pendekatan disiplin dalam metode Montessori. Pendekatan disiplin Montessori adalah metode pembelajaran yang mendorong kemandirian serta kedisiplinan anak melalui penguatan positif, komunikasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini tidak menggunakan hukuman, sogokan, ataupun hadiah. Dr. Maria Montessori menuturkan beberapa prinsip-prinsip pendekatan disiplin Montessori. Yang pertama itu kebebasan dengan batasan. Di Montessori, anak diberi kebebasan memilih aktivitas yang ingin mereka lakukan, tapi selalu ada batasan yang jelas untuk menjaga keselamatan dan keteraturan. Yang kedua, itu penghargaan terhadap keputusan anak. Anak-anak belajar membuat pilihan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan mereka. Yang ketiga, itu menghargai kesalahan. Kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Ketika anak membuat kesalahan, kita membantu mereka memperbaiki dan belajar dari pengalaman tersebut. Selanjutnya itu konsistensi dan rutinitas. Anak-anak merasa lebih aman dan tahu apa yang diharapkan ketika rutinitas di rumah itu konsisten, dan ini akan membantu mereka mengembangkan disiplin diri. Lalu ada yang terakhir itu menemukan cara memecahkan masalah bersama-sama. Maaf, ada kesalahan teknis sedikit. Mari kita lanjutkan untuk pemaparan dari selanjutnya. Mengapa penting untuk mendisiplinkan anak? Disiplin merupakan aspek terpenting dalam membesarkan anak yang melibatkan batasan, pengajaran tentang perilaku yang tepat, dan pemberian keterampilan hidup yang penting. Disiplin menyediakan kerangka kerja bagi anak untuk memahami tindakan mereka dan
menerapkan pendekatan disiplin positif seperti yang ada di metode Montessori, menemukan lingkungan yang mendukung dan penuh rasa hormat yang memelihara kesejahteraan emosional dan keterampilan sosial anak-anak. Melalui penguatan positif, komunikasi yang efektif, dan validasi ekonomi, anak-anak dapat belajar membuat pilihan yang konstruktif, memecahkan masalah, dan mengembangkan motivasi intensif untuk belajar. Dengan memberikan pedoman dan batasan yang tepat, disiplin membantu mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang sukses sebagai individu yang percaya diri, bertanggung jawab, dan berwawasan luas. Selanjutnya itu peran orang tua dalam disiplin Montessori. Ada beberapa poin peran orang tua dalam menerapkan disiplin dengan metode Montessori. Yang pertama, orang tua harus menjadi contoh bagi anak. Karena menjadi contoh bagi anak itu sangat atau menjadi peran yang penting, karena anak selalu melihat apa yang orang tua kerjakan, apa yang orang tua lakukan, dan apa yang orang tua katakan. Yang kedua, tunjukkan cara kita mengelola emosi dan perilaku positif. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang bukan asik, menghargai usaha anak, serta memberi kebebasan kepada anak untuk membuat pilihan yang sehat adalah langkah-langkah penting dalam mendukung perkembangan disiplin positif. Selanjutnya ada teknik-teknik disiplin positif Montessori. Yang pertama itu adalah pujian yang membangun. Memberikan dua pilihan yang diterima untuk memberi anak rasa kontrol, tetapi dalam batasan yang jelas. Yang kedua, menggunakan waktu tenang. Jika anak merasa kewalahan atau sedang marah, beri mereka waktu untuk menenangkan diri. Ini mengajarkan mereka untuk mengelola emosi mereka. Lalu yang keempat, pemecahan masalah bersama. Ketika anak membuat kesalahan, ajak mereka untuk berpikir bersama mengenai solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Menyelaraskan pendekatan di rumah dan sekolah. Sangat penting untuk menyelaraskan pendekatan yang diterapkan di sekolah dan di rumah. Jika kita sebagai orang tua dan guru bekerja sama, anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang lebih selaras dan mendukung perkembangan mereka. Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru sangat penting agar kita bisa mendukung anak-anak dengan cara yang sama, baik di rumah maupun di sekolah. Jika kita menerapkan kedisiplinan pada anak, pasti ada saja tantangan dalam menerapkan disiplin tersebut. Adapun tantangan yang biasanya orang tua hadapi dalam mengimplementasikan disiplin positif ini adalah yang pertama, anak-anak sulit menerima batasan dan konsekuensi. Lalu yang kedua, anak-anak menunjukkan perilaku negatif yang berulang. Seterusnya ada anak terlalu emosional dan tidak bisa mengelolanya. Tantangan begitu pula ada solusinya. Adapun solusi untuk menghadapi tantangan ketika menerapkan disiplin kepada anak itu ada 4 poin. Poin pertama, konsistensi dalam penerapan batasan. Pastikan batasan yang diterapkan itu konsisten dan jelas. Anak-anak merasa lebih aman ketika mereka tahu apa yang diharapkan dan ada rutinitas yang dapat mereka ikuti. Poin kedua, solusinya itu adalah pendekatan dengan empati. Cobalah untuk memahami mengapa anak melakukan perilaku tersebut. Mungkin mereka merasa frustasi, tidak didengarkan atau ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Poin ketiga itu terapkan konsekuensi yang tepat.
Montessori mengajarkan anak untuk belajar dari konsekuensi, tetapi bukan dengan hukuman. Cobalah menerapkan konsekuensi alami yang sesuai dengan tindakan mereka. Misalnya, jika anak tidak merapikan mainan setelah bermain, mainan tersebut tidak bisa digunakan untuk waktu berikutnya. Lalu, poin yang keempat itu ajarkan keterampilan mengelola emosi. Berbicara dengan anak tentang emosi maka dapat membantu mereka mengenali perasaan dan mengelolanya. Misalnya, ajarkan mereka cara mengatakan saya merasa marah dan bantu mereka menemukan cara yang lebih sehat untuk mengekspresikan perasaan tersebut. Hasil dari disiplin Montessori. Ketika orang tua sudah menerapkan disiplin dan konsisten mendisiplinkannya, maka suatu saat akan membuahkan hasil dari disiplin tersebut. Dengan mengadopsi metode disiplin positif, kelas dan rumah Montessori menciptakan lingkungan tempat anak-anak berkembang secara emosional, sosial, dan akademis. Ada banyak manfaat jangka panjang dalam mengadaptasi metode Montessori dengan anak-anak. Anak-anak belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka, membuat pilihan yang konstruktif, dan menyelesaikan konflik dengan damai. Lebih jauh lagi menekankan motivasi intrinsik, menumbuhkan kecintaan sejati untuk belajar, dan rasa kemandirian, memberdayakan anak-anak untuk menjadi pembelajar yang aktif dan percaya diri. Kesimpulan dan harapan, disiplin positif Montessori adalah tentang membangun hubungan yang penuh kasih dan saling menghargai antara orang tua dan anak. Kami berharap pemahaman ini orang tua bisa menerapkan prinsip disiplin Montessori di rumah. Sekarang saya membuka kesempatan untuk Bapak dan Ibu untuk bertanya jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin dijelaskan tentang penerapan Montessori di rumah? Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya sangat berharap bahwa informasi yang kami bagikan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai disiplin positif dan bagaimana pendekatan Montessori dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa menjadi orang tua adalah sebuah perjalanan dan kita bisa selalu belajar dan tumbuh bersama anak-anak kita. Semoga kita semua bisa saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan positif bagi anak-anak kita. Terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak Ibu. Dengan pendekatan yang penuh kasih dan penjelasan yang jelas, presentasi ini diharapkan bisa memberi pemahaman yang lebih